Hai semuanya, welcome back to my Gentle Journal, tempat dimana kita berbagi cerita, belajar, dan juga bertumbuh bersama. Hari ini untuk menemani kamu menjalani hari-harimu, aku pengen banget bahas satu hal yang penting banget. Satu hal yang lagi aku sering renungkan, sering aku pikirkan, dan aku pelajari akhir-akhir ini. Satu hal yang menurut aku sebenarnya basic dan juga sederhana banget, tapi saking sederhananya, saking basicnya, kadang kita lupa untuk mempelajari hal ini, yaitu tentang penguasaan diri. Memang sih, aku pun sampai hari ini tuh masih banyak lost controlnya, masih sering marah, masih bisa kecewa, masih jutek, dan bahkan kadang ketus. Yang namanya juga manusia, itu wajar gak sih? Tapi jujur, semakin aku belajar, semakin juga aku sadar bahwasannya penguasaan diri itu crucial banget, terutama soal mood. Penguasaan diri itu sebenarnya luas banget ya, tapi hari ini aku lebih pengen fokus bahas ke arah mood dulu. First thing first, mood kita itu adalah tanggung jawab kita pribadi, itu adalah urusan kita. Itu bukan tanggung jawab orang lain, itu bukan tanggung jawab orang terdekat kita, itu bukan tanggung jawab pasangan kita, tapi itu murni dan itu 100% adalah tanggung jawab kita pribadi. Aku tahu kita semua itu punya banyak masalah dan kadang bisa tiba-tiba bad mood. Tapi please banget, when you are in a bad mood, handle it by yourself. Jangan mencari manusia di sekitar kamu lalu menjadikan mereka pelampiasan bad mood kamu. Ketas-ketus ke orang lain yang gak tahu apa-apa, lalu tiba-tiba ngasih silent treatment. Biasanya ini malah kita lakukan ke orang-orang terdekat kita. Like, what? Jangan karena kamu lagi bad mood, orang lain juga harus ikutan bad mood. Ini bukan judgement ya, justru aku belajar dari pengalaman aku pribadi dan aku merasa tertampar banget dengan hal ini gitu loh. Dan aku yakin banget bahwasannya kita pasti pernah ketemu dengan satu orang atau jangan-jangan itu adalah kita. Tipe orang yang ketika dia bad mood, semua orang itu di sekitarnya itu kena sambar, kena imbasnya, disambar sana sini. Like, hey, we all have problems. Semua orang punya masalah dan beban hidup masing-masing. Hanya saja cara kita menghandle-nya itu berbeda. Jangan selalu jadi orang yang maunya dimengerti terus, tapi kamunya sendiri nggak pernah mau berubah dan mencoba mengerti orang lain. Jangan menjadikan orang lain merasa bersalah atas sesuatu yang mereka enggak perbuat. Jangan bikin orang lain merasa sedih dan kebingungan atas sesuatu yang bukan tanggung jawab mereka. Kalau kamu lagi nggak mood, ya at least istirahat, me time, atau lakukan apapun yang bisa bikin kamu merasa tenang. Dan kalau kamu emang ngerasa nggak bisa handle emosi itu, daripada ditumpahin ke orang lain, ya mending kamu ngomong jujur. Sorry ya, hari ini aku lagi nggak mood, aku mau istirahat dulu, aku nggak ikut kumpul dulu ya. Menurut aku cara itu jauh lebih baik daripada kamu jadi alasan orang lain tiba-tiba ikutan bad mood juga. Jujur menurut aku pribadi, untuk berhadapan dengan orang yang gak bisa handle moodnya itu sangat-sangat menguras energi. 1, 2 kali, 3 kali mungkin kita bisa ngerti, kita bisa pahami. Tapi kalau itu jadi kebiasaannya, jujur aku pasti akan memilih untuk jaga jarak. Karena menurut aku itu sangat-sangat menguras energi. Di masa dewasa ini ya, menjaga hubungan kita dengan orang lain, dengan teman, dengan saudara supaya gak jadi toxic, itu adalah hal yang penting banget. Karena kita itu nggak bisa hidup sendiri, kita itu hidup berdampingan satu dengan yang lain. Semandiri apapun kita pasti butuh orang lain, entah itu keluarga, saudara, teman, atau bahkan partner di tempat kerja. Nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini, kita semua sama-sama belajar. Dan aku pun sebenarnya nggak merasa paling pantas buat share hal-hal kayak gini, karena aku pribadi pun masih banyak kesalahan. Aku juga yakin banget seberapa keras pun aku berusaha menjaga sikap, pasti bakalan ada aja orang yang nggak senang, nggak suka sama aku. Dan di mata orang lain, pasti aku juga punya banyak kekurangan, and that's okay. Apalagi tipe muka aku tuh tipe muka yang kalau lagi diam itu kelihatan kayak orang lagi marah atau bad mood gitu. Padahal enggak sebenarnya. Dan aku juga bukan tipe orang yang bisa merangkul atau langsung akrab banget ke orang lain kalau misalkan baru pertama ketemu gitu. But if you cannot do the best, just don't be the worst. Kita nggak harus memaksakan diri jadi orang yang selalu ceria atau jadi mood booster buat lingkungan sekitar kita. Apalagi kalau itu bukan sifat kita. But minimal kita jangan jadi alasan atau jadi orang yang merusak mood orang lain.
Semua perenungan ini sebenarnya mengingatkan aku kembali pada satu ayat di Alkitab. Kalau kita buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di situ dibahas tentang buah-buah roh. Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa penguasaan diri itu diletakkan di bagian paling akhir? Why? Kalau menurut aku pribadi, karena penguasaan diri itu adalah pondasi atau bagian yang paling sulit sekaligus paling penting. Sulit banget buat kita itu bisa mengasihi orang lain ketika kita sendiri belum bisa menguasai diri kita. Kita kan hidup di dunia ini saling berdampingan ya. So I mean, let's keep up the good relationship together. Terus belajar menguasai diri and be responsible with our own mood. Kita nggak harus memaksakan diri untuk bisa menjadi mood booster orang lain kok. Setidaknya menjaga sikap aja, apalagi ke orang-orang terdekat kita. Aku tuh sempat bertanya-tanya juga ya, kenapa ya kita itu ketika merasa bad mood atau ngerasa nggak baik-baik aja, seringkali yang kita lampiaskan itu kepada orang-orang terdekat kita, kepada keluarga kita. Kita nggak melampiaskan itu ke orang-orang di luar gitu, tapi orang-orang yang kita rasa dekat dengan kita. Ternyata tanpa kita sadari, ada perasaan di dalam diri kita itu, perasaan aman, perasaan yakin bahwasanya orang-orang ini akan tetap stay dan tidak akan meninggalkan kita dan mereka akan mengerti kita. Tapi itu bukan berarti kita jadi punya alasan untuk melampiaskan seluruh perasaan, mood, dan kekesalannya kita kepada mereka. Mereka juga manusia, mereka juga sama seperti kita, mereka juga punya masalah, mereka juga punya perasaan. So, I mean, ayo kita sama-sama menjaga perasaan satu sama lain dan sama-sama menghargai. Sama-sama belajar untuk saling mengerti, bukan hanya ingin dimengerti. And anyway, seberapa banyak di antara kamu yang setuju dengan ceritaku hari ini? Kalau misalkan kamu punya pengalaman yang sama, ketemu teman yang seperti itu, atau jangan-jangan itu adalah kamu boleh share di kolom komentar ya, supaya kita bisa sama-sama belajar juga. Dan kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton video ini, dengerin video ini sampai akhir, dan see you di next video. Bye-bye.